Mereka kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham LSCP atau Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia. Jadi ini laporan yang kotak kedua 2024. Di sini ada presiden direkturnya, ada Benny Jong, kemudian ada wakil presiden direktur dan Agustinus Dermawan. Nama kantor mereka tadi Anobino Central, lantai 12 di Jalan Harun Said di Jakarta. Jadi ini walaupun dikatakan itu London Sumatera dan lain gitu, tapi perusahaannya untuk yang kantor perusahaannya itu ada di Jakarta ya. Kita lihat di sini dia nilainya itu jutaan, tapi bentuknya itu rupiah. Jadi nanti kali saja dengan 1 juta. Kas dan setara kas. Kalau kita lihat di sini, memang agak sedikit peningkatannya untuk kasnya. Piutang usaha kita lihat meningkat, semua rata-rata meningkat ya. Apalagi yang persediaan meningkat itu kurang lebih 90-an miliaran ya. Kalau kita lihat di sini kurang lebih 90 miliaran. Total aset lancarnya dia pun meningkat. Jadi dia meningkat cukup banyak kalau kita lihat di sini ya. Dan nanti kita lihat apakah nanti peningkatan labanya itu dia meningkat tajam atau gimana. Karena semua rata-rata meningkat kalau kita lihat dari sini. Untuk total asetnya dari 12 triliunan sekarang menjadi 13 triliunan. Nah, 12,5 menjadi 13,1 triliunan. Jadi ini sebenarnya merupakan peningkatan yang cukup tajam ya menurut kami ya. Kita lihat dulu total hutang jangka pendeknya. Wah, ternyata bukan asetnya aja yang meningkat, data total hutangnya pun meningkat. Ini dari 500-an miliaran menjadi 800-an miliaran. Ini meningkat cukup banyak ya, menurut kami hampir mendekati 300-an miliaran. Untuk total hutangnya dari 1,1 menjadi 1,4. Ini jika dilihat dari sini, ini peningkatan ini cukup banyak nih. 1,1 menjadi 1,4, 1,3. Berarti peningkatan hutangnya sama ekuitasnya itu hampir sama ya. Jadi gak gitu beda jauh. Nanti kita lihat gimana pendapatannya. Jika dilihat dari sini, ini ada pendapatan kontrak dan pelanggan dari 1,88 triliunan sekarang menjadi 1,8 triliunan. Berarti kan pendapatannya itu menurun. Tetapi mereka beban pokok penjualnya itu menurun cukup drastis dari 1,5 menjadi 1,1 triliunan. Bebannya ini gak gitu beda jauh ya kalau kita lihat di sini. Tapi ada laba rugi atas perubahan nilai wajar. Kemarin rugi 31 miliar, sekarang menjadi untung 40 miliaran. Jadi labanya itu, jadi dia meningkat. Nah, 100-an miliaran menjadi 500-an miliaran. Berarti itu dia sebenarnya penurunan paling banyak itu karena beban pokok penjualnya ya. Nanti kita lihat itu sebenarnya karena apa. Nah, sehingga labanya itu bisa meningkat cukup tajam. Apalagi tadi kalau kita lihat persediaan pun meningkat ya. Persediaan pun meningkat, kemudian labanya meningkat. Penjualan menurun itu karena kemungkinan kalau kita lihat itu antara perubahannya wajar, tapi yang paling mempengaruhi itu beban pokoknya. Di sini ada yang untuk manajemennya nih. Tapi ada mengalami perubahan ya kalau kita di sini di yang direkturnya. Ada perubahan manajemen nih. Ini kita lihat, ini kita skip. Nah, di sini perubahan kepemilikan saham. Dan ini semua kayak sama aja nih ya. Nah, ini gak ada yang berubah. Ini semua aja kok, ini semua sama aja kalau kita di sini. Nah, kasnya kita lihat. Kasnya ini dia yang di cash on hand ini dia sedikit menurun, tapi jumlahnya gak gitu banyak ya. Jadi masih oke-oke aja, tapi mereka ada pihak berelasi.
Nah, ini mereka tapi berelasi di Bank Ina Pesada. Jadi Bank Ina Pesada itu sama London Sumatera ini merupakan satu masa di bawah kepemilikan yang sama. Nama ini pihak berelasi. Ini Total Bank. Ini ada deposito berjangka rupiah. Pokoknya kalau deposito mereka meningkat lah. Dari 3,6 triliunan sekarang menjadi 4,3 triliunan. Tapi memang kalau dia labanya sudah meningkat, kalau tahu deposito sedikit pun nggak apa-apa juga ya. Ini piutang usaha, piutang pihak berelasi dari 7 miliaran menjadi 50 miliaran. Ini semua meningkat sih. Untuk piutang usahanya dia memang meningkat untuk yang lebih dari 3 bulan. Tetapi kalau kita lihat dari sini, ini dia kan piutangnya itu meningkat. Jadi sebenarnya nggak termasuk macet sih. Ini cash flow-nya agak cukup bagus ya. Masih oke kalau menurut kami. Persediaan kalau kita lihat di sini, nah ini semua rata-rata meningkat. Barang jadi, barang dalam proses, bahan pembantu dan suku cadang. Jadi untuk yang perusahaan kelapa sawit, mereka persediaan bukannya kelapa sawit atau tapi mereka pun sebenarnya juga ada aset biologis. Ini bukan apa aja. Nah, ini ada disebutkan nih, ada yang kelapa sawit, ada karet dan lain-lain, tingkat diskonto dan lain-lain. Nah, ini ada disebutkan juga. Jadi kalau Bang Jadi itu mungkin dia kayak produk yang seperti CPO ataupun yang produk akhir yang mereka punya gitulah. Misalnya kalau mereka bisa buat stearin, bisa buat olin dan lain-lain. Nah, itu dianggap mereka sebagai produk akhir. Kalau dalam proses misalnya sebelum olin itu itu merupakan barang dalam proses kayak gitu ya. Jadi sebenarnya untuk yang minyak goreng itu nama lainnya itu sebenarnya RBD Olin. Nah, itu artinya mereka sudah dibersihkan, disaring, diputihkan dan lain gitu. Nah, itu namanya RBD Olin. Ini ada aset tetap. Ini kita lihat untuk utang usahanya dari 200 miliaran menjadi 100 miliaran. Kemudian pihak berelasi ini tadi semuanya enggak gitu ya. Ini bahkan utang usaha ini sudah agak cukup bagus nih. Kita lihat ini pokoknya dia berkurang ya, yang lebih dari 3 bulan dari 5 miliaran menjadi 3,9 miliaran saja. Ini sebenarnya sudah cukup bagus ya kalau menurut kami ya. Dia cash flow-nya pun oke. Nah, ini kita lihat. Ini ada pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ya. Nah, ini pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Kalau kita lihat di sini, ini semua ini dari MKS ya menurun, kalau dari inti menurun, semua rata-rata menurunnya. Karena tadi kan memang penjualannya memang menurun. Dia yang meningkat itu yang dia menurun drastis itu yang beban pokok penjualan. Nah, ini ada bahan pokok penjualannya. Kita lihat paling banyak itu karena apa? Biaya pemupukan pun berkurang, biaya pembelian TBS pun berkurang. Berarti ini biaya pembelian TBS yang berkurang cukup banyak ya kalau kita lihat di sini. Bagi barang dalam prosesnya ini pun juga berkurang. Nah, jadi sebenarnya kalau saya paling gampangnya itu kita lihat aja persediaannya. Dia kalau meningkat ya udah anggap aja meningkat. Tapi itu kemarin karena mereka pembelian dalam TBS itu banyak. Tapi sekarang dia agak sedikit menurun dan beberapa hal di mereka memang menurun kan, memang penjualan menurun ya. Jadi itu oke-oke aja kalau menurut kami. Karena jika dilihat dari persediaan dia memang meningkat juga ya. Tapi menurut kami untuk yang industri kelapa sawit ini memang butuh modal banyak.
Maksudnya untuk keuntungannya kalau mau banyak mereka butuh modal banyak juga ya. Nah, ini adalah laba usaha segmen. Ini aset segmennya kalau kita dari sini. Karet masih rugi ya. Benih oke, untung, lainnya rugi. Produk kelapa sawit. Nah, ini pokoknya mereka yang untung itu cuma produk kelapa sawit sama yang benih. Tapi karet, memang kebanyakan kalau kami lihat beberapa perusahaan itu karetnya itu memang agak rugi. Nah, ini kita lihat 2023 rugi, sekarang rugi. Tapi agak wajar lah. Tapi memang ada beberapa perusahaan kayaknya sudah mulai bergerak di di bagian lain untuk yang kelapa sawit ya. Ada yang mulai tanam seperti durian mungkin, atau mulai tanam beberapa hal lainnya. Nah, apa itu kemarin ada tanaman apa itu? Ada juga perusahaan yang tanam tanaman lain. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih, saya investasi.